Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu ta'ala, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari yang mulia ini kita akan membahas ngaji kita beri judul menghargai agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua punya tanggung jawab dalam kehidupan kita. Tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang akan ditanyakan nanti pada waktu perjumpaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kali adalah tanggung jawab untuk mengamalkan agama ini. Bagaimana siang dan malam yang kita pikirkan satu saja, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini hamba-hambanya Allah, tinggal di buminya Allah, 24 jam dipandang oleh Allah, 24 jam didengar oleh Allah, 24 jam amalan-amalan kita dicatat oleh Allah, dicatat oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akan datang hari pembalasan untuk amal-amal kita. Itulah hari kiamat, hadirin. Kita punya kesibukan siang dan malam hanya untuk taat kepada Allah. Kita ini sudah di dunia, maka jangan cari dunia, wong sudah di dunia. Maka kalau sudah di dunia ini, yang kita cari adalah akhirat. Supaya apa? Supaya kita akan mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya. Kalau kita di masjid, yang kita pikirkan bagaimana kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di masjid. Ada orang di masjid tapi yang dipikirkan bukan taat kepada Allah, tetapi mengikuti nafsunya masing-masing. Ada yang di masjid tidur, di masjid ngantuk, itu tidak mikir untuk taat kepada Allah, mikirnya untuk taat kepada nafsunya. Kalau kita mikir taat kepada Allah, maka kita gunakan untuk sungguh-sungguh mengamalkan agama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man addalu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Innallaha la yahdil qauma dhalimin. Yang artinya, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Qasas 50. Siapa yang lebih sesat melebihi orang yang mengikuti maunya sendiri. Maka kalau kita ke masjid, yang kita pikirkan bagaimana saya bisa taat kepada Allah sehingga saya dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hadirin, kita bukan hanya tanggung jawab untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tetapi usaha bagaimana orang lain taat kepada Allah di mana saja kita berada. Di rumah yang kita pikirkan bagaimana bisa taat kepada Allah.
Dan bagaimana orang rumah bisa taat kepada Allah. Di warung yang kita pikirkan bagaimana kita taat kepada Allah sehingga jual beli disayangi oleh Allah. Dan bagaimana orang taat kepada Allah. Di sawah bagaimana kita taat kepada Allah. Dan bagaimana orang-orang bisa taat kepada Allah. Itulah kewajiban kita jemaah. Kita tidak cukup mengamalkan agamanya Allah, tapi harus memikirkan orang lain. Kalaupun kita orang yang paling taat tetapi tidak mau memikirkan orang lain, maka masih saja kita ini salah hadirin. Hari ini telah lemah di kalangan umat ini, orang tidak mikirkan diri sendiri dan juga orang tidak mikirkan orang lain. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada majelis taklim yang mulia ini kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala, ditarbiyah melalui Rasulullah SAW, supaya kita ini juga memikirkan orang lain. Di antaranya yaitu dengan membuat suasana majelis ilmu yang kita laksanakan pada hari ini. Majelis ilmu adalah majelisnya Rasulullah. Menuntut ilmu adalah perintahnya Allah. Apa-apa yang diperintah Allah, bila kita laksanakan akan membawa kebarokahan dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Apabila kita tidak mengerjakan perintah Allah, maka kita akan jauh dari Allah dan akan menjadi bala tentaranya setan dan iblis. Kalau orang taat kepada Allah, maka akan dalam bimbingan Allah. Kalau orang tidak taat kepada Allah, otomatis menjadi bala tentaranya setan. Kalau orang lain lupa kepada Allah, orang lain durhaka kepada Allah, kita diam saja, maka kita dapat bagian dosanya. Dan kita diajarkan dalam sunnah Nabi agar kita menghargai agama, bukan hanya mengamalkan agama, tapi menghargai agama. Salat yang kita laksanakan tiap hari, baik itu salat 5 waktu maupun salat Jumat. Sedangkan salat Jumat diatur dengan waktu, yaitu waktu duhur, tapi kita disuruh berangkat pagi-pagi. Orang dulu paham mengenai perkara ini, sehingga Al-Imam Al-Ghazali rahimakumullahu anha mengatakan, orang-orang dulu itu berangkat Jumatan, habis subuh langsung berangkat. Jalan masih gelap, mereka membawa obor untuk datang sholat Jumat. Tapi beda dengan umat akhir zaman ini hadirin, khotib sudah naik mimbar baru datang, baru berangkat dari rumah. Inilah bedanya orang dulu dengan orang sekarang. Tidak mikir agama sungguh-sungguh, tetapi mengikuti hawa nafsunya. Bahkan bukan itu saja jamaah, dalam kitab-kitab para ulama dijelaskan bahwa Jumatan itu mestinya sudah harus persiapan mulai hari Kamis, sehingga hari Jumat itu bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya itu saja hadirin, disunahkan berangkat Jumat itu dengan berjalan kaki. Dari rumah sudah berwudu, dari rumah sudah mandi, dari rumahnya secara sempurna sudah mandi dan wudu, berangkat menuju masjid, berjalan kaki menuju masjid. Bahkan kata para ulama, jalan kakinya itu bukan jalan biasa, jalannya dengan penuh adab. Tidak boleh main-main dengan tanah, karena ini jalan mau menghadap kepada Allah, menghadiri pertemuan besar, pertemuan yaitu mengadakan sholat Jumat, yang dimana siapa mengerjakan sholat Jumat dengan adab, dengan sunnah-sunnah Nabi, maka sholat Jumatnya itu akan menggugurkan dosa-dosanya selama 1 pekan, dan 1 pekan yang akan datang dihapus dosanya oleh Allah.
Maknanya kalau kita sesuai sunnah daripada Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan sholat Jumat, maka bisa menghapus dosa 2 Jumat. Itulah keutamaan Jumat. Itulah hari Jumat yang Allah istimewakan buat umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka jangan disia-siakan. Ketika datang hari Jumat, kita persiapkan mulai hari Kamis. Supaya apa hadirin? Supaya mendapat keberkahan hari Jumat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang menghargai sholat Jumat dengan adab-adabnya, maka akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi mengatakan, orang yang pergi Jumatan dengan jalan kaki, pagi-pagi setelah mandi, wudu, sempurna dari rumahnya, maka setiap langkahnya mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia ibadah 1 tahun, puasa dan sholat 1 malam. Itulah jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita berangkat dengan pagi-pagi ke masjid untuk menaikkan sholat Jumat, maka seolah-olah ibadah 1 tahun dan puasa 1 tahun dan sholat 1 malam suntuk. Itulah hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita memenuhi adab-adab sholat Jumat, sehingga Allah memberi keberkahan kepada kehidupan kita. Karena dia menghargai agama, maka dia dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak menghargai, bahkan waktu khutbah ngomong sendiri, waman lagho fala jumatala, maka tidak dihitung Jumatan. Secara fikih Jumatan mungkin sah, tapi entah dapat pahala atau tidak. Maka Bilal senantiasa berpesan, waman lagho fala jumatala. Ketika khotib naik mimbar, jangan bicara, dengarkan khotib menyampaikan ilmu agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa man hanat alaihi salatu fa huwa indallah ahwan, yang artinya barang siapa yang meremehkan salat, maka dia ini di sisi Allah orang-orang yang sangat hina. Jadi orang yang meremehkan salat di sisi Allah adalah orang yang hina. Ketika kita dalam keadaan longgar, mendengar suara azan, tidak segera berangkat ke masjid, ini namanya meremehkan sholat. Menunda-nunda waktu sholat akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau meninggalkan? Lebih hina lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin tahu kita ini orang hina atau orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah bagaimana sikap kita dengan syariat Allah, sikap kita dengan agama Allah, sikap kita dengan masjid Allah, sikap kita dengan sholat, sikap kita dengan perjuangan. Kalau kita menghargai, berarti kita ini orang yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cuek, meremehkan, menganggap barang biasa, yang menganggap barang biasa, ya kita ini orang biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada adzan masih sibuk bekerja, berarti kita cuek, meremehkan panggilan Allah, maka kita akan dianggap biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin, maka ketika kita mendengarkan suara azan, maka segera tinggalkan aktivitas dunia untuk menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala, agar kita mulia di sisi Allah, tidak hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kita tidak menghargai agamanya Allah, tidak menghargai urusan kita kepada Allah, nanti setelah ada masalah-masalah baru teriak-teriak, saya ada masalah apa ini? Saya ada masalah apa ini? Saya ada masalah apa itu? Kemudian kita berdoa, ya Allah, bagaimana doa kita akan ada nilainya di sisi Allah, sedangkan kita tidak menghargai agama,
dengan sebenarnya. Tapi kalau kita menghargai agama dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan menghargai kita. Allah pun punya sifat asy-syakur, menghargai amalan hamba-hambanya, maka kita akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita akan dibarokai Allah, dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu harganya agama. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang berharga, seperti kehidupan para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-walinya Allah. Kehidupan yang sangat berharga. Kenapa? Karena mereka telah menghargai agama Allah, telah memuliakan agamanya Allah. Kita sholat, mereka juga sholat. Tapi kita menghargai sholat tidak seperti mereka. Mereka baru mendengar azan saja wajahnya menjadi pucat. Tetapi kita mendengar suara azan masih leda-lede, masih sibuk dengan dunia. Itulah bedanya orang dulu dengan orang sekarang. Kita sudah selesai adzan, sudah qomat baru wudhu. Itulah umat zaman sekarang. Bagaimana bisa ada berkahnya amalannya, ibadahnya, sedangkan adab-adab mengerjakan sholat kita tidak menjaga. Itulah bedanya orang-orang dahulu dengan orang yang sekarang. Kalau orang dulu mendengar adzan saja wajahnya sudah pucat. Mengapa? Karena akan bertemu dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah. Tapi kalau umat zaman sekarang mendengarkan suara adzan selesai baru berwudu. Orang-orang dulu mendengarkan suara adzan kemudian berwudu saja sudah gemetar, karena mereka merasa mau menghadap kepada Allah. Itulah bedanya sholat kita dengan sholat orang-orang yang dahulu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kita setiap mendengarkan suara adzan, kita rubah sifat kita. Jangan sampai sudah mendengar suara adzan masih sibuk dengan dunia. Kita ini sudah ada di dunia, jangan mencari dunia lagi. Tetapi yang kita cari adalah kehidupan akhirat. Wong sudah di dunia kok masih mencari dunia. Itu namanya salah faham, hadirin. Maka supaya tidak salah faham, senantiasa istiqomah menghadiri majelis ilmu, majelis taklim yang kita adakan di masjid yang kita cintai ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka dakwah, kita pun dakwah, tapi mereka menghargai dakwah. Bukan seperti kita, mereka siap mati untuk dakwah, siap mengorbankan segalanya untuk dakwah, sehingga dakwanya barokah, tidak ada batasnya. Kita ngaji, mereka juga ngaji, tapi mereka menghargai ilmu, tidak seperti kita ini. Orang-orang dulu menghargai ilmu tidak seperti kita. Mereka berjalan dari satu negeri ke negeri yang lain, kepanasan, kedinginan, hanya untuk mendengar satu hadis. Jadi orang-orang dulu itu hanya mendengar satu hadis aja, sampai berkorban jalan kaki berkilo-kilometer, kepanasan, kehujanan. Tetapi kita diajak untuk mendengarkan hadis dan bacaan Al-Quran, malah tidak ada yang tertarik. Bagaimana hidup kita ada barokahnya kalau kita tidak menghargai agama? Mereka berjalan dari satu negeri ke negeri yang lain, panasan, kedinginan, hanya untuk mendengarkan satu hadis saja. Itulah orang-orang dahulu, hadirin. Maka hadis satu saja. Jadi mendengar satu hadis saja cukup untuk menyelesaikan macam-macam masalah. Kalau materi hadisnya mungkin kita lebih banyak dari mereka. Kita ngaji Bukhari, ngaji Muslim, ngaji apa-apa, banyak ribuan hadis dibaca, tetapi kita menghadapi masalah bingung.
Para sahabat ngaji sedikit tapi punya kepahaman yang luar biasa, menyelesaikan semua masalah dengan hadis-hadis itu karena mereka menghargai agama, menghargai ilmu agama, menghargai hadis-hadis Nabi. Tidak seperti kita, dibacakan hadis juga tidak tertarik sama sekali, bahkan ditinggal pergi. Inilah orang-orang yang celaka. Inilah orang-orang yang tidak menghargai agama, maka hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah sudah perintah, pasti ada hikmah buat kehidupan kita dunia dan akhirat. Kita diperintah untuk belajar ilmu agama, maka kita lakukan, kita laksanakan perintah Allah ini, maka akan mendatangkan keberkahan dalam hidup dunia dan akhirat kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah, dalam majelis ilmu yang mulia ini, supaya kita belajar perkara ini, jangan hanya belajar sholat, tetapi belajar menghargai sholat. Jangan hanya belajar agama, tetapi belajar menghargai ilmu agama. Itu yang kita pikirkan, supaya seluruh amalan kita akan ada nilainya, akan ada barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dalam barokahnya Allah Subhanahu wa taala, dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, lantaran majelis ilmu yang kita adakan, yang kita hadiri ini, dan mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaraah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.